Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Dia sama seperti kamu. Ada sesuatu hal yang melekat di dalam tubuh. Ada sesuatu hal yang melekat di dalam perasaan dan juga pikiran. Apa yang kamu rasa mungkin terkoneksi juga dengan diri dia. Lalu kita akan cek bagaimana energinya dia kepada diri sahabat kebahagiaan yang sama sepertimu. Dia melekat di dalam pikiran dan apa yang dia rasakan kepada kalian semua. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Oke, apakah kalian sudah siap sahabat kebahagiaan? Kita cek bersama-sama ya untuk energinya dia yang sama sepertimu, melekat dalam pikiran. Apa yang dia pikirkan? Oke, Kevin menggunakan batu rune untuk media kartomancy. Kita cek untuk energinya. Energi yang pertama seperti apa dia yang melekat di dalam pikiran kamu. Lagi-lagi batu pertama itu sering banget muncul batu Isa. Ada apa dengan kamu sama dia? Merasakan sesuatu hal yang monoton. Mungkin kamu yang monoton atau mungkin dia yang monoton di sini. Tapi Kevin ingat ya sahabat kebahagiaan, untuk Isa ini mencerminkan sebuah hubungan kamu yang dalam waktu dekat ini atau mungkin juga saat ini berusaha untuk menemukan sebuah titik temu. Melambangkan tentang sebuah kejelasan. Ada sesuatu hal yang bergerak. Yang kemarin bacaannya itu batu Isa pertama muncul, itu memang sikap dinginnya dia. Tapi di sini nggak tahu kenapa ada yang meleleh. Musim dinginnya sudah mulai luntur ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat ada sebuah kehangatan di dalam energinya dia. Sama seperti kamu. Melekat di dalam sebuah pikiran dan ada sebuah titik temu dari diri dia. Perubahan. Orang ini memang terkadang nggak bisa ditebak ya situasinya atau moodnya, terkadang nggak bisa ditebak. Tapi Kevin lihat ya, perlahan dia mulai dingin, perlahan dia mulai mencair untuk lebih bisa ngertiin kamu. Dari sikap dinginnya dia yang lalu, ini ternyata ada sebuah pergerakan. Pergerakannya ini positif sahabat kebahagiaan. Dan Kevin cek ya, karena Isa yang muncul pertama, batu Isa, pergerakan selanjutnya. Oke, tandanya adalah X, tapi X ini bukanlah X Factor ya sahabat kebahagiaan. Namanya adalah Gebo. Gebo berkaitan dari gift. Ya, perubahan dia mengalami sebuah peningkatan ya sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat ya, dia ngerasa bahwa hatinya itu tersentuh oleh kamu. Kamu yang selama ini mengorbankan banyak hal kepada diri dia. Dan dia tersentuh tentang nilai-nilai kebaikan dari diri sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan energi Gebo di sini dia secara harfiah, secara nyata ini bisa kasih sesuatu hal yang spesial sama kamu ya, sama sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat ya, dia memikirkan untuk memberikan sesuatu sama kamu. Gak tahu apa ini. Entah itu perubahan sikapnya dia yang lebih bisa mencairkan suasana, atau dia memberikan gift yang benar-benar nyata, entah itu barang, entah itu apa. Karena pergerakannya yang kayak pindah di sini, perubahannya positif dari dirinya dia. Yang kemarin sempat pasif. Oke. Nama batunya adalah Jera. Siklus tahunannya dia di tahun 2022 ini memang siklus yang membuat kamu itu kayak
kurang rasa dihargai dalam cinta sama dia. Tapi Jera di sini mengatakan bahwa ada sebuah perubahan. Mungkin ini perubahannya bisa kamu rasakan di awal tahun. Januari, antara tanggal 2, habis tahun baru ya. Atau mungkin juga sekitar tanggal 23 Januari. Ini dia mulai bergerak nih. Mulai bergerak untuk lebih bisa mencairkan suasana, untuk lebih bisa ngertiin kamu. Karena perubahannya dia itu adalah bentuk kesadarannya. Dia sadar selama ini sudah menyanyiakan kamu. Oke. Pergerakannya apakah dia adalah si pekok sahabat kebahagiaan? Kevin cek ya, apakah dia si pekok? Oke, ternyata adalah yes. Ternyata orang ini sama seperti kamu. Ini ada pekok yang energinya si pekok yang bingung. Aduh Kevin, kok kata-katanya kasar banget sih pekok. Pekok itu sebutan dari sahabat kebahagiaan, yang orang yang kamu cintai, tapi dia nggak peka sama kamu. Dan di sini ada energinya dia itu sudah mulai berubah. Mulai berubah. Apakah berubahnya ini ada mauannya dia atau nggak sih? Dia punya sesuatu hal yang diinginkan atau enggak? Karena Kevin di sini dia menginginkan sesuatu dari kamu, yaitu perasaan kamu. Orang ini yang Kevin lihat ya sahabat kebahagiaan, dia lagi ngalamin perasaan kehilangan dari orang-orang yang dia cintai. Makanya dia butuh kamu untuk menemani dia. Dan Kevin lihat ya, kisah perjalanan kamu sama dia itu memang moodnya di tahun 2022, kamu moodnya itu paling banyak ke distract sama dia, gak bagus. Nanti di tahun 2023 ini kebalikan. Dia moodnya itu ngerasa kayak diacuhkan oleh kamu. Yang kemarin nih sahabat kebahagiaan, kamu tuh diacuhin banget sama dia. Ini ternyata karma berlaku. Dia ngerasa dicuekin dan ngerasain apa yang pernah kamu rasakan di tahun 2022 tentang hubungan ini. Ya mungkin ambil nilai positifnya ya, bahwa dia akan semakin tahu kamu gimana rasanya dicuekin, gimana rasanya diabaikan. Karena itu nggak nyaman. Dan Kevin lihat untuk batu berkanannya di sini, dia butuh kamu. Dia butuh kamu banget di tahun 2023. Makanya sesuatu hal yang dia sampaikan ke sahabat kebahagiaan ini terkadang kayak dia ngerayu. Kok tiba-tiba dia kayak berubah, lebih menggunakan sisi divine feminimnya dia ya, yang lebih mengutarakan tentang perasaan. Kalau misalkan ada sebuah pergerakan di situ, ini ada indikasi bahwa ya dia masih butuh kamu. Ada hukum tarik menariknya di sini. Ketika sahabat kebahagiaan maju, dia mundur. Tapi ketika sahabat kebahagiaan mundur, dia maju dengan menghadirkan perasaan. Ini yang membuat kamu tuh bingung. Kok dia bisa berubah drastis di sini ya? Karena yang Kevin lihat ya, di batu Jera di sini, ini siklusnya itu berubah. Yang dulu kamu itu kayak ngerasa diabaikan, di tahun depan dia yang terabaikan, ketuker sama energinya kamu. Lalu selanjutnya pergerakannya. Oke, sahabat kebahagiaan. Ya, cinta itu memang ada yang dikejar, ada yang mengejar ya. Saling kejar-kejaran di sini. Ini adalah Petro. Batunya bernama Petro. Ada sebuah takdir yang ditakdirkan kamu dengan dia. Kenapa terus mengalami naik turun dari hubungan seperti ini? Ini sebenarnya semesta itu kayak ngasih ujian sama kamu, biar kamu paham bagaimana mengenal dia, bagaimana kalian bisa saling melengkapi satu sama lain. Ya, kita gak akan pernah menemukan pasangan yang benar-benar sempurna di mata kita. Pasti ada kekurangannya, dan kekurangannya di sini adalah sebagai pelengkap hidup kamu. Ini dia. Ada sebuah takdir, karena Petro ini melambangkan tentang sebuah takdir, ditakdirkan bersama untuk lebih mengenal satu sama lain. Karena apa yang kamu pikirkan terhadap diri dia, ini dia juga sama, memikirkan hal sama. Terutama dari masalah-masalah internal kalian di sini ya. Ditakdirkan bersama, ada sebuah rahasia di sini antara kamu dengan dia. Dan Kevin memang melihat ya tentang pergerakannya dia nih.
perputarannya. Ini dia ngalamin momen ketika kamu merasa terabaikan karena dia ngalamin momennya. Rasain perputaran bahwa akan ada sebuah peristiwa yang membuat dia itu balik arah ngejar kamu. Dan dia nanti akan banyak cerita ke diri sahabat kebahagiaan. Memang orang ini selalu melekat di dalam pikiran kamu. Ketika kamu menjauh, berusaha untuk melupakan dia, ini justru dia datang sahabat kebahagiaan. Karena kamu memang ditakdirkan. Petro itu memang memiliki makna tentang takdir ya. Ditakdirkan untuk bisa bercerita, untuk bisa ngejalin sebuah hubungan. Kamu sama dia tuh punya koneksi. Oke. Selanjutnya ini batunya bernama Urus ya. Tapi Urusnya sifatnya adalah reverse. Sahabat kebahagiaan, kurangnya tekad dalam sebuah hubungan semacam ini berkaitan dari permasalahan kalian ya. Permasalahan kalian itu mungkin hanya muter-muter di keintiman saja. Kapan dia bisa memberikan waktu kepada kamu, kapan dia ini bisa stay terus sama kamu. Tapi di sini tahun 2023 tuh diputer balik. Kamu mungkin nanti bisa mengabaikan dia. Ini bisa dimulai saat ini atau mungkin juga sudah terlewati ya sahabat kebahagiaan, karena Kevin lihat ya. Dia tuh akan ngerasa terabaikan. Kamu justru akan mengabaikan dia. Ada sebuah perputaran di sini. Terkait itu semua, ini justru merefleksi ke sahabat kebahagiaan karena kamu itu kayak jadi ngerasa kayak kurang ada tekad lo sama dia. Kayak nggak ada tekad lagi sama dia. Tapi dia ini berusaha untuk terkoneksi sama kamu di energi batu Petro di sini. Makanya memang kenapa sih kita selalu melekat seperti ini? Ini sebenarnya sahabat kebahagiaan itu diminta untuk saling paham. Pahamnya di mana? Support. Harus saling support di sini. Kalau nggak ada support ya, hubungan kalian ini bisa saling menyakitkan. Tapi mudah-mudahan ini bukan hubungan karmik ya. Karena Kevin capek dengan energi bacaan karmik ya. Itu energinya bikin capek banget bener. Oke, batunya namanya adalah Raido. Raidonya reverse. Sahabat kebahagiaan. Ini memang sih ada karma untuk diri dia. Mungkin temanya nanti Kevin ubah ya. Karena ini nggak tahu nih perputarannya itu kayak kebalik gitu loh. Dulu dia yang nyakitin kamu, sekarang dia ngerasa sakit sendiri. Ngerasa bahwa dia akan merasakan apa yang pernah kamu rasakan, dari rasa kekecewaan semuanya. Ini dia ngerasain. Dan dulu sahabat kebahagiaan selalu memikirkan dia. Mikirin dia terus. Nanti momen ketika sahabat kebahagiaan sudah tidak ada lagi tekad sama dia, ini kebalik. Dia mikirin kamu. Dan bahkan beberapa hal yang berkaitan dari gangguan secara fisik ya. Karena Raido itu berkaitan dari fisik ya. Mengalami masalah-masalah kesehatan secara fisik. Baik orang ini tiba-tiba sering sakit, badannya itu kayak ngerasa butuh dipijat ya. Bagian-bagian tertentu, bagian punggung, badan, punggung, kaki, ini sering mengalami permasalahan di situ. Dan ketika dia sakit, siapa yang pertama dia pikirkan? Kamu. Kamu yang dipikirkan. Karena nggak tahu kenapa sahabat kebahagiaan, pergerakannya dia itu di tahun 2023 kayak ngerasa tertinggal sama kamu. Dan dia kayak nyesel. Ini untuk orang yang pernah menyakitin kamu, nyakitin sahabat kebahagiaan nih di tahun 2022, dan dia ngabain kamu. Nanti di tahun 2023 ini kebalik. Dia ngerasa kehilangan kamu. Karena ketika sahabat kebahagiaan menciptakan sebuah pikiran, kamu ingat-ingat dia, kamu cemas sama dia. Ini sebenarnya kalian menciptakan energi. Dan energi itu tersampaikan semesta, dan semesta balikin ke orang ini, ke koneksi. Lalu dia merasakan apa yang kamu rasakan selama ini di tahun 2022. Oke.
Syaratnya satu, kamu tidak boleh menyumpahin atau berkata-kata buruk sama dia ya. Biarkan hal ini terjadi. Tapi ketika sahabat kebahagiaan menyumpah-nyumpahin atau apa, ngasih afirmasi negatif sama dia, itu gak akan pernah terjadi hal semacam ini. Oke, mengalami sebuah karmanya dia ya. Oke, Kevin lihat pergerakannya dia, sahabat kebahagiaan. Masih ada sebuah harapan sih, kamu sama dia. Karena ada sebuah takdir di Petro, dan di sini kita bertemu di Batu Sowilo. Harapan untuk kembali, harapan untuk bisa berdamai dengan diri dia, memperbaiki sebuah hubungan itu ada. Makanya pikiran kamu itu akan mempengaruhi hubungan ini. Ketika kamu berpikir positif terhadap orang ini juga akan memperlakukan kamu sepositif mungkin. Vibrasi kamu benar-benar harus ada di level power, yaitu sukacita, dan juga kedamaian. Biar dia juga ketarik untuk berperilaku positif sama kamu. Kalau kamu udah netting nih, udah keburu netting duluan, ya dia akan ngerasain bahwa kamu itu negatif di mata dia. Tapi ketika kamu merubah polanya, kamu berpikir positif tentang dia, maka dia datang sama kamu, butuh sama kamu, ini hasilnya positif. Ciptakan positif vibe. Karena kamu dengan dia ini ada takdir. Di Batu Petro ini udah mengindikasi kamu ada takdir sama dia. Harus memberikan energi positif. Kalau enggak, ya sudah, sahabat kebahagiaan, mungkin yang semestinya diperbaiki jadi nggak bisa diperbaiki di sini. Ini sebenarnya energinya positif sih, karena perlahan-lahan dia akan jauh lebih bisa mengenal apa yang pernah kamu rasakan selama ini tentang diri dia. Oke. Vehu mewakili tentang kelimpahan dan juga hasrat. Orang ini lagi berhasrat sama kamu nih, sahabat kebahagiaan. Makanya kamu kayak ngerasa bahwa kok akhir-akhir ini dia berubah drastis ya. Di bulan Januari memang perubahannya nanti dia akan drastis banget nih. Di awal tahun ya. Ini ada perubahan drastis banget, dia lebih bergairah sama kamu. Karena Vehu itu simbol dari sebuah peternakan ya, musim panennya di situ. Musim panen. Ada sebuah kesuburan juga di situ. Dia punya hasrat sama kamu. Dan kalau misalkan kisah kamu berujung dari sebuah kekecewaan, kamu udah kadung nih kecewa sama dia, atau kamu udah ngeblokir dia, nanti dia akan ngerasain kesepian loh. Dia akan ngerasain sepi di situ. Oke. Untuk energi selanjutnya namanya adalah notice. Notice itu tentang kebutuhan. Dia masih butuh kamu. Kamu berusaha untuk melupain dia, atau istilahnya meninggalkan energinya dia. Nggak tahu kenapa, malah ingat dia. Ini batunya, batu notice, terhubung sama Petro. Ada garis tengah di sini. Ini Kevin pakai tebaran terhubung sini. Artinya memang udah ditakdirkan sih, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu ngerasa bahwa Kevin, kenapa aku sih ditakdirkan sama dia seperti ini, sekejam ini? Ada maksud. Ada maksud ya. Semesta itu kenapa mempertemukan kamu dengan dia di sini, dengan kondisi seperti ini? Mungkin cara terbaik untuk sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa aku udah lelah banget nih sama orang ini nih. Aku udah capek banget Kevin. Aku udah kayak pengen lepasin begitu saja sama dia. Kalau kamu udah capek, udah lelah sama dia, putus koneksinya dengan cara memaafkan segala bentuk apa yang pernah dia lakukan sama kamu. Tapi memang perjalanannya kamu sama dia itu belum berhenti di sini. Masih ada kelanjutannya. Dan ketika kamu memikirkan dia, tiba-tiba nih, kamu ingat dia nih, kekoneksi sama dia. Ini adalah sinyalnya dia ke kamu. Sinyalnya dia ke kamu. Karena ada takdir di Petro. Dan notice, dia masih butuh kamu. Oke, selanjutnya.
Oke, sahabat kebahagiaan. Batunya bernama Manas, terbalik. Orang ini memang terkadang ya, sering mengasingkan diri. Hilang begitu saja sama kamu. Kamu merasa kurang dihargai sama dia. Nanti akhirnya kebalik. Perputarannya ini akan muter, kebalik. Gak tahu kenapa ini energinya dia tuh kayak akan mendapatkan sebuah momen ngerasain apa yang pernah kamu rasain, terutama dari rasa kecewa. Poinnya ada di situ. Oke, energi paling tengah. Sahabat kebahagiaan, batunya ini kosong. Batu kosong itu adalah sebuah misteri. Kamu punya koneksi semacam ini. Ini adalah misteri di mana semesta itu memang masih akan menghadirkan sebuah kisah kamu sama orang ini. Kamu ngelekat sama dia. Kamu mau ngelupain dia atau apa? Ujung-ujungnya ke koneksi lagi. Mikirin dia terus. Nggak tahu kenapa. Nyambung lagi. Ini memang ada sebuah misteri yang harus dipecahkan. Udah lama aku kepin sama dia. Udah putus nih. Udah lama. Tapi kok tiba-tiba ingat dia ya. Terus dipertemukan lagi. Kenapa bisa seperti ini? Erlik, takdir, Petro, dan di sini, karena dia selalu masih membutuhkan kamu. Nggak tahu dia butuh apa sama kamu. Entah itu butuh support sama kamu, butuh materi, butuh perhatian atau apa. Tapi timbal baliknya terkadang dia bikin kamu kecewa. Tapi semua itu memang nanti dia juga akan ngerasain apa yang pernah kamu rasakan di situ. Dan sebenarnya perasaan ini sering mantul. Kamu ngerasain ini sama dia ngerasain ini sama kamu, itu mantul. Mantul satu sama lain. Makanya melekat. Levelnya udah masuk ke dalam kemelekatan ya. Karena masih ada misteri di sini. Oke, masih punya koneksi. Sahabat kebahagiaan, kamu sama dia masih punya koneksi. Dan coba kita cek menggunakan kartu reminya. Sama sepertimu, dia melekat dalam pikiran. Ada sebuah takdir. Judulnya nanti Kevin ditambahin ya, dengan kata takdir. Petro ini udah fix sih, mengindikasi tentang takdir. Oke. Kita cek. Oke, 4/0. Bawah aja ya sahabat kebahagiaan biar gampang terlihat ya, ke atas kejauhan. Oke. Susun dulu untuk spreadnya atau tebarannya biar nanti menjadi sebuah energi pembacaan. Oke. 4 sahabat kebahagiaan, 4/0. Merasakan sebuah koneksi. 4/0 ini sebenarnya adalah kabar buruk atau kekecewaan dalam masalah cinta. Ketika sahabat kebahagiaan pernah memikirkan dia banyak hal, terutama dari sebuah masalah kekecewaan tentang dirinya dia, tentang perilaku dia sama kamu. Ini akan menjadi sebuah karma. Karma itu datangnya gini sahabat kebahagiaan. Ketika orang memperlakukan A kepada kamu, entah itu perlakuan baik atau apa, maka yang akan didapat ini juga A. Dia pernah bikin kamu kecewa. Pernah bikin kamu itu istilahnya adalah patah hati. Udah mangkel banget nih. Udah bikin kepala kamu tuh sakit banget. Ini dia ngadepin ini. Ini bukan karma. Ini bukan karma yang nantinya akan membuat hubungan kamu itu jadi berantakan. Bukan. Tapi ini adalah sebuah pembelajaran hidup. Kalian memang ada takdir di sini untuk bertemu. Sebenarnya untuk saling mengenali. Bukan maksud untuk saling menyakiti. Tapi untuk saling mengenali satu sama lain. Biar kalian lebih dewasa mengenal tentang cinta ini. Lalu kita bertemu di kartu 2/2. Bahwa segalanya ini akan selesai. Segalanya ini akan menjadi sebuah hubungan yang kuat. Ketika kalian saling memahami satu sama lain, sehingga tidak terjadi sebuah koneksi hubungan karmik.
sahabat kebahagiaan, level kamu di tahun 2023 ketika dia sadar ya bahwa oh ternyata rasanya seperti ini ya. Dan ini perasaan yang pernah kamu rasakan ketika aku mengabaikan kamu, kok rasanya memang gak nyaman ya. Dia sadar di sini. Dan dia paham bahwa hal semacam ini tuh gak enak. Dia sadar, mengakui. Maka kesadaran ini akan menyelamatkan hubungan kamu menjadi hubungan yang bagus. Beberapa dari kalian mungkin ini akan terlepas dari hubungan karmik dan ada sebuah perbaikan dari diri dia. Karena Kevin lihat ya, perputarannya di sini yang dia rasakan, kalau dia sadar, dia paham ya, dan dia peka, lalu mengakui, maka hubungan kamu akan baik-baik saja. Perbaikan. 2/2. Ada angin segar dari semesta untuk kalian, kepada mereka-mereka yang mulai sadar. Tapi kita cek siapa yang sadar dari zodiaknya, nanti kita cek ya di kartu NTO-nya ini. Lalu kesadarannya itu seperti apa? Kita bertemu di kartu 6/0 sahabat kebahagiaan. Oke, 6/0. Masalah-masalah yang tidak mengenakan, perselingkuhan atau apa itu memang akan terbalaskan ya. Ketika mungkin hubungan kamu itu ada toksiknya di situ. Entah dia bohong, entah dia itu punya skandal apa sama kamu atau apa. Nanti memang ini yang akan merubah diri dia. Merubah diri dia itu kedepannya akan lebih baik lagi. Dan 5/2 ini memang ada sebuah pengaruh ya. Pengaruh dalam hubungan ini. Nanti dia seperti terlahir kembali dengan versi barunya dia. Kalau misalnya dia sadar. Karena Kevin lihat di sini ya sahabat kebahagiaan. Ini berpengaruh juga dari pikiran kamu. Ketika kamu berpikir positif, maka ini akan menjadi positif. Ketika kamu berpikir negatif, maka ini akan menjadi negatif. Jadi kamu juga berperan juga di dalam perubahan hidupnya dia. Tentang sebuah kesadaran ini, kamu punya perannya. Karena kamu punya koneksi nih. Kamu punya koneksi sama dia. Makanya lebih baik positive thinking deh dari cinta ini. Karena dia pasti akan bisa berubah. Berubah bukan untuk kamu, tapi berubah untuk diri dia sendiri. Karena dia sadar. Oke. Kita cek ya kiri kanannya bagaimana. Oke. 3/2 sahabat kebahagiaan. Itu kan bener kan? Ini ada perubahan, ini perubahan. Fix sih. Ada perubahan positif. Lalu sebelah kirinya. Oke, sahabat kebahagiaan 2/1. Perubahan dari emosional, dari perasaan itu berubah. Tapi masalah-masalah materi dia nggak berubah. Entah itu masalah materi uang atau apa, dia nggak berubah di situ. Tapi emosionalnya dia berubah sama kamu. Ya mungkin nanti kendalanya dia bermasalah dengan uang atau bermasalah dengan apapun lingkungan. Ini masih tetap ada. Tapi untuk perasaannya sama kamu itu berubah. Kalau kamu mengafirmasikan positif. Kalau masalah uang atau masalah finansialnya dia, biarkan dia berjuang di situ ya. Kamu cukup beri support aja. Nggak usah bantu dia dari duit. Kalau misalkan dia ini udah meyakinkan kamu, perubahannya dia udah membuat perasaan kamu nyaman, ya mungkin kamu akan support dia dengan uang. Tapi untuk saat ini tahun 2023 ya, buat kamu, buat sahabat kebahagiaan yang menjalani kisahnya ini di tahun 2023, kamu jangan terlalu banyak support duit sama dia. Biar dia tuh berjuang dulu. Oke. 4/4 sahabat kebahagiaan. 4/4 itu di domino tuh tentang kebahagiaan. Ya kan benar kan sahabat kebahagiaan, ketika kamu berpikir positif terhadap diri dia, dia akan berlaku positif sama kamu. Dan 4/4 ini menandakan energi semesta bahwa kesenangan, kebahagiaan, perayaan, sukacita hadir. Pikiran itu pengaruh loh sahabat kebahagiaan. Apa yang kamu pikirkan itu akan terjadi. Maka lebih baik kita belajar untuk berpikir positif dan menciptakan positive vibe. Nah, sahabat kebahagiaan juga sudah mengenal ya channel YouTube-nya Kevin tuh memanggil kalian itu dengan sebutan sahabat kebahagiaan. Biar vibrasinya itu membuat kalian bahagia. Ada sebagian mungkin penonton baru yang merasa risih dengan nama sebutan sahabat kebahagiaan. Ya kenapa? Karena dia nggak bahagia. Tapi Kevin doakan sih. Apapun yang Kevin sampaikan di sini, energinya ini bisa kalian serap. Baik energi positif, energi negatif, ambil dari motivasinya saja. Yang negatifnya buang, ambil positifnya. Karena Kevin lihat di sini ada perubahan-perubahan ketika kamu berpikir positif, dia akan menghadirkan kebahagiaan. Ini energi semesta nih. Semesta mau kasih kamu tawaran. Kebahagiaan akan datang untuk kalian dalam hubungan ini.
Karena apa yang dia pikirkan sama dengan apa yang kamu pikirkan juga. Ketika kamu memikirkan A, dia juga akan memikirkan A. Ketika kamu memikirkan negatif, dia akan memikirkan negatif juga sama kamu. Dan kemudian hubungannya menjadi negatif. Padahal kamu sama dia masih ada sebuah perjalanan waktu. Masih ada perjalanan waktu di sini. Nikmatin saja, nggak usah terlalu dibikin gimana-gimana ya. Lebih baik selalu berpikir positif aja. Kalau misalkan ini ada dua versi. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman banget sama ini, energinya orang ini atau apa, udah pengen melepasin, ya udah lepasin. Kuncinya satu, memaafkan. Apapun yang pernah dia lakukan, kamu maafin aja. Kalau kamu nggak maafin, kamu akan ngerasain energinya dia tuh tiba-tiba datang lagi sama kamu. Tapi kita cek ya, zodiak yang berpengaruh itu apa sih? Kita akan cek zodiak apa saja untuk tema kita hari ini. Ada sebuah takdir, ada sebuah hal yang dipikirkan dan juga melekat di dalam pikiran kamu. Zodiaknya apa sih? Ini zodiaknya dia ya, sahabat kebahagiaan. Oke, Cancer. Peka banget nih. Untuk dia yang zodiaknya Cancer, dia tuh peka banget loh sebenarnya dari apa yang kamu pikirkan di sini. Namun terkadang dia kayak berlawanan arah. Udah tahu nyakitin kamu, udah tahu bikin kamu gak nyaman, tapi dia biarkan kamu begitu saja. Nah, ini si Cancer, untuk dia yang berzodiak Cancer, dia akan ngerasain apa yang kamu rasakan. Oke. Ada karma di sini, tapi mudah-mudahan karma ini bisa membuat dia sadar ya. Kuncinya satu, biar dia sadar bagaimana Kevin ciptakan positive vibe di dalam pikiran kamu, maka dia akan positif juga. Kalian bisa lihat ya, kartunya tentang sensitif. Cancer, dia akan semakin sensitif dari apa yang kamu pikirkan. Kesempatan membuat sahabat kebahagiaan yang berhadapan dengan Cancer, positifkan pikiran kamu tentang diri dia, maka dia akan terkoneksi. Dan kemudian di energi kartu 4/4 ini tawaran dari semesta, kebahagiaan akan kamu dapatkan. Oke, berarti kebahagiaan ini perubahan ya, perubahan dari diri dia. Selanjutnya zodiaknya, oke, Immortality Gold. Di sini Gold ini belum menemukan sebuah zodiak ya, belum menemukan sebuah zodiaknya, tapi sifatnya adalah mengulang. Immortality nggak ada zodiaknya, tapi ini memang sifatnya siklusnya akan mengulang, akan terus-terusan berputar. Tapi jangan sampai ini menjadikan hubungan karmik, karena karmik itu tidak menemukan titik temu ketika kesadarannya itu nggak dimunculkan. Dan hubungan kamu sama dia ini akan terus ada. Oke. Melekat di dalam pikiran. Sagittarius, sahabat kebahagiaan. Oke. Sagittarius, untuk dia yang berzodiak Sagittarius, ini perjalanannya ada sebuah tujuan juga. Mudah-mudahan ya sahabat kebahagiaan, tujuannya dia sama kamu itu menghadirkan yang hal positif ya. Karena Kevin lihat dia punya tujuan sih. Tujuan tertentu untuk kalian. Bukan hanya untuk diri dia, tapi untuk kalian. Aku dan kamu. Emotion, oke. Emotion di sini energinya Moon ya. Moon ini masuk ke energinya Cancer juga, tapi kalau di dalam kartu tarot, Moon itu adalah energinya Pisces. Pisces dan juga Cancer. Oke, Pisces dan Cancer muncul lagi. Lalu ada Mercury. Oke, Mercury ini miliknya Gemini ya, sahabat kebahagiaan. Ada Gemini dan juga ada Virgo nih. Virgo dan Gemini, komunikasi kamu ini akan semakin erat ya, terkoneksi secara pikiran, terkoneksi juga secara komunikasi, dan hubungan kamu ini antara kamu dengan dia, ya mudah-mudahan komunikasinya ini akan menciptakan sebuah harmoni ya. Karena kemanapun kalian pergi, untuk dia yang berzodiak Gemini dan juga Virgo, komunikasi akan terus jalan walaupun mungkin energinya on off, diblokir, buka, blokir, buka, blokir, buka. Ini akan terus muter di situ. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan juga menciptakan pikiran positif agar si Merkurius ini juga terrefleksikan oleh kamu. Dia adalah Gemini dan juga Virgo. Selanjutnya ada Air. Oke, sahabat kebahagiaan tuh kan elemen udara kan. Elemen udara itu identik dengan pikiran loh. Sesuatu hal yang dipikirkan. Gemini, Libra, Aquarius terkoneksi dengan pikiran yang sama. Ya. Untuk zodiak ini, kamu bisa terhubung di dalam pikiran kamu. Ini energinya positif nih. Dia ada sebuah pergerakan untuk bisa menciptakan sebuah kebahagiaan 4/4. Ada Sun. Sun itu adalah Leo. Sahabat kebahagiaan, Leo yang terkadang minta diutamakan banget. Minta diprioritaskan.
Tapi ketika dia sadar ya bahwa dia ngerasain apa yang pernah kamu rasakan, terutama dari rasa sakit, dia akan sadar. Belajar dari apa yang dia rasakan di sini. Dia mungkin bisa ngomong ini itu. Ya karena dia belum ngerasain apa yang kamu rasakan. Ketika dia udah ngerasain apa yang kamu rasakan, dia tersadarkan. Oke, Leo ada sebuah enlightenment di dalam hidupnya dia. Selanjutnya, intuition di sini yang Kevin lihat, intuitionnya ini berkaitan dari intuisinya dia ya, bahwa sebenarnya dia tuh udah tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan tentang kamu, dia tuh tahu. Tapi terkadang dia seperti melawan intuisinya dia. Sehingga hubungannya itu terkadang sering miskomunikasi. Ini untuk mereka-mereka, tapi intuisi di sini belum ada zodiaknya ya. Hanya sebuah tas pesan. Liberty. Oke, Liberty ini adalah miliknya Aquarius. Benar kan? Elemen udara nih sahabat kebahagiaan. Elemen udara Aquarius. Siapa nih yang berhadapan dengan dia yang berzodiak Aquarius, yang terkadang dia kayak bebas banget, kayak orangnya tuh nggak, istilahnya adalah nggak pernah ngikutin kamu atau apa, terlalu bebas banget. Tapi untuk kedepannya ini justru dia kayak ngerasa bahwa ya aku harus bisa lebih bijaksana lagi terhadap kamu. Oke, ada kesadaran di sini. Lalu selanjutnya ada Mars. Oke, Aries masih punya gairah sama kamu. Si Aries masih punya gairah sama kamu. Selanjutnya Time, waktu kamu sama dia tuh masih ada. Itu kan bener kan sahabat kebahagiaan. Ini langsung Kevin masukkan ke signifikator bahwa kamu dengan dia masih ada waktu untuk bersama, dan perputaran kamu sama dia di tahun 2023 masih ada. Masih ada kisah di sini. Jadi tidak berhenti begitu saja. Fire, oke. Elemen api. Leo, Sagittarius, Aries. Kamu masih ada kisah sama dia. Masih ada kisah. Kalau misalkan kamu pengen lepasin zodiak-zodiak ini yang Kevin bacakan, kamu udah capek banget, ya udah, maafin. Kuncinya di situ, biar kamu nggak terus kepikiran dia. Karena kamu masih ada sebuah momen di tahun 2023 bersama dia. Karena time-nya di sini sebagai signifikator bahwa momen kamu sama dia masih ada. Dan bottom of deck-nya apa ya? Oke, yang memilih untuk mundur, surrender di sini sama dia, kuncinya satu, memaafkan, karena dia akan terus membayangi kamu, yang membuat kamu tuh nggak nyaman, terus-terusan kepikiran dia. Kalau keputusannya itu sahabat kebahagiaan pengen, Kevin, aku udah ngambil keputusan yang kuat nih, tekadku udah kuat banget sama zodiak ini, aku memilih untuk mundur, maka maafkan segala bentuk kesalahannya dia, termasuk memaafkan diri sendiri. Kalau nggak dimulai dari situ, ya udah, waktu ini berjalan dan kamu akan terus-terusan mikirin dia. Dan dia juga sama, akan terus-terusan mikirin kamu. Bottom of deck-nya ini surrender ya, buat kalian yang pengen melepaskan dia, maafin. Oke, ini hubungan yang menyiksa ya. Hubungan yang menyiksa. Kalau udah nggak kuat nih, terasa tersiksa seperti ini, ya udah lepasin aja dengan cara memaafkan. Ini beberapa zodiak dan bacaan yang Kevin baca ya terkait tema kita hari ini. Tapi Kevin harapkan sih kalian tidak menciptakan hubungan karmik ya. Kalau menciptakan hubungan karmik yang saling menyiksa di sini, ya lebih baik mundur. Tapi pergerakannya dia memang ada sebuah perubahan sih. Makanya tergantung dari bagaimana kamu itu menciptakan pikiran positif. Karena kita bisa menciptakan hidup kita, terutama kebahagiaan kita dari pikiran kita sendiri. Kalau pikiran kita positif nih, pikiran kita maju, berkembang, maka tubuh kita akan merespon bahwa kita akan berkembang dan kita akan bahagia. Tapi kalau pikiran kita udah negative thinking duluan, ya udah, itu yang akan kamu dapat dari apa yang kamu pikirkan. Jadi mulai saat ini kita belajar untuk lebih bisa mengolah pikiran kita untuk tetap positif dan selalu jaga pikiran kamu, perasaan kamu, emosional kamu di level power. Baik level berani, level netralitas, level kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian, atau pencerahan. Level ini harus semakin ditingkatkan agar sahabat kebahagiaan ini bisa menarik energi positif dari pikiran kamu terhadap orang ini. Kalau kamu udah negative thinking duluan nih sama dia, ya udah itu yang akan kamu dapatkan. Padahal semesta menghadirkan kamu akan bahagia sama dia. Oke, inisial nama biar nggak diprotes ya. Inisial namanya ada siapa? Oke, ada huruf N yang bersinggungan dengan dia yang berzodiak N. Ada huruf U. Oke, ada huruf B. Ada huruf C.
Ada huruf K tuh kan, yang bersinggungan sama Kevin ada nih. K, inisial namanya Kevin ya, muncul ya. Oke, ada huruf A hadir juga. Selanjutnya ada huruf Z. Lalu terakhir di sini ada huruf V. Ini inisial nama yang terbaca untuk tema kita hari ini ya. Kevin ulangin, takutnya kecepatan. V, Z, A, K, C, B, U, N. Ini inisial namanya. Oke, mungkin seperti itu aja ya untuk pembacaan kita kali ini. Dan Kevin harapkan sih, entah itu resonate atau enggak, yang penting kita bisa belajar dari point of view-nya yang Kevin sampaikan ya. Karena Kevin tuh lebih senang dan lebih menghargai ketika sahabat kebahagiaan tuh bijaksana. Nonton tayangan YouTube tarot dimanapun kalian, biar kalian itu nggak ke bawah halu loh. Jadi lebih baik bijaksana terhadap bacaan manapun, bijaksana ketika kalian nonton di tayangan YouTube tarot manapun, karena kalian pasti akan cari point of view-nya di situ itu seperti apa, dan segala bentuk keputusan itu ada di diri kalian. Biar kalian itu jauh lebih bisa bijaksana dan juga dewasa menanggapi situasinya. Dan Kevin berdoa kalian tuh benar-benar menjadi orang yang bahagia, menjadi sahabat kebahagiaan dalam arti nyata. Ciptakan kebahagiaan kamu dari pikiran kamu sendiri, bahwa aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Oke, semoga semua makhluk bahagia. Dan mungkin gitu aja ya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya biar Kevin semakin gacor ya, semakin terus semangat bisa memberikan sebuah edukasi dari kartu tarot, menyampaikan hal positif, entah itu positif atau negatif, pasti Kevin selalu menyampaikan solusinya ya, biar kalian tidak terjebak di situ. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya channel YouTube-nya Kevin. Dan untuk kalian yang pengen pesan gelang sahabat kebahagiaan kayak yang Kevin pakai di sini, tinggal masuk aja ke link Shopee yang Kevin share di kolom deskripsi di situ, klik aja di situ. Selagi persediaan masih ada, bisa kalian borong ya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Matai Masya. Bye.